Mas Andi aku mau nanya dong, di rumah istrinya pendiam ya? Situ bawel banget sih. Karena Anda ini mau pansos dan saya sudah tahu, saya sudah bicara dengan Bonatua tentang ini. Oke. Kemarin pun di Anu sudah. Bonatua mengatakan. Bukan, saya baru ngomong dia satu tuh kalimat, disupport Anda sama bisa dia. ngomong 10 kalimat. Saya sudah bicara itu. Coba diperiksa dulu jenis kelaminnya. Ya karena Anda katakan itu yang menurut Narasumber saya. resmi aja deh ini. Hanya pansos Ini narasumber untuk gak diundang bicara. gak usah ngomong lah. Narasumber resmi aja deh. Sorry, bercanda ya. Mesti dijawab juga, Ibu Pansos katanya gimana? Saya mau tanya dulu, tadi kan ada surat penyetaraan Mas Gibran ya, yang dikeluarkan oleh Kemendikbud waktu itu, yang ditandangani oleh Sekretaris Ditjen Kemendikdasmen, Sekretaris Ditjen Dikdasmen, sorry. Dan itu menurut Ibu lahir dari Permendikbud yang belum ada. Ya. Itu dari mana buktinya? Jadi kami kan persiapan di PT UN. Oke. Jadi waktu persiapan itu datang orang dari Kemendikbud gitu. Oke. Jadi kami tanya, ini dasar hukumnya apa ya? Disebutkanlah tadi Permendikbud nomor 24 tahun 2019. Kami cek, memang kayaknya Permendikbud itu disiapkan untuk suratnya Dasar hukum Mas ini. Gibran Ternyata gitu. Setelah dicek, nomor berapa tadi? 2019. Nomor 24 tahun 2019. Keluarnya 2 hari setelah tanggal penyetaraan Ya, itu. pengesahannya Oke. 8. Jadi kalau Mas Gibran tanggal 6 Agustus, ini suratnya 8 Oke, Agustus. Tentu bisa ditanyakan dari, nanti satu waktu kita akan undang dari Kemendikdasmen ya. Ya. Kementerian Pendidikan lah kita sebut. Ya. Nah, ini hal yang kedua. Yang kemudian tidak ada centang dan ada centang dan Ya. seterusnya. Apa yang mau jelaskan di sini? Sebelum lupa ya, ini semua adalah kumulatif. Jadi bukan alternatif. Harusnya dan. Harusnya semua ini ada. Harusnya Kalau ini harus semua ada, baru surat keterangan penyetaraan ijazah. Jadi kalau nggak ada centang nggak ada gitu ya. Menurut logika kita kan begitu. Kalau nggak ada centang nggak ada. Oke. Ditambah lagi ini loh, apa namanya? Yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat itu cuman screenshot. Jadi pas mau cari lihat nggak bisa. Benar nggak ini ada datanya gitu? Ini dari mana? Dari KIP. Website. Oh, bukan. Ini bukan website terbuka ya? Bukan. Oke, KIP. Ya, jadi ini saya dapat data dari KIP yang diterima oleh Dr. Bonatua. Oke. Gitu. Jadi saya tanya sama Bonatua, ini benar seperti ini bentuknya. Kita mau lihat dong. Hanya dokumennya ini, bukan Iya. bukan berupa link misalnya. Bukan. Hanya dokumen. Iya. Apa namanya? Screenshot lah. Iya, screenshot. Makanya saya bilang sama Pak Bonatua, Pak, tolong dong itu dimintain yang lihat itu kan. Ini loh Mas, yang lihat itu kan. Kalau ada kan kita nggak penasaran kan. Oh benar ada. Oh, saya sendiri, saya ini hadir waktu pestanya Kaisang dan sempat ngobrol sama Gibran gitu. Jadi artinya saya nggak punya antipati loh kepada Gibran atau siapapun. Sekali lagi kebenaran namanya aja di surat itu Gibran. Kalau Andi Aswad lu gua kejar di nama itu. Boleh. Ya. Mas Andi aku mau nanya dong, di rumah istrinya pendiam ya? Situ bawel banget sih. Karena Anda ini mau pansos dan saya sudah tahu, saya sudah bicara dengan Bonatua tentang ini. Oke. Kemarin pun di Anu sudah. Bonatua mengatakan. Bukan, saya baru ngomong dia satu tuh kalimat, disupport Anda sama bisa dia. ngomong 10 kalimat. Saya sudah bicara itu. Coba diperiksa dulu jenis kelaminnya. Ya karena Anda katakan itu yang menurut Narasumber saya. resmi aja deh ini. Hanya pansos Ini narasumber untuk gak diundang bicara. gak usah ngomong lah. Narasumber resmi aja deh. Sorry, bercanda ya. Mesti dijawab juga, Ibu Pansos katanya gimana? Everybody pansos? Kenapa enggak? Jangan munafik deh. Betul kan? Apalagi kamu Andi, pansos. Pansos dari mana? Saya 2024 sudah membela Pak Jokowi sebagai jubir Pak Jokowi. Ya, kamu Anda ini baru Mas Aiman udah deh. ketika masuk ya. Pak Bonatua sudah gak bicara diundang. sama saya, Pak Gak Bonatua diundang, untuk gak diundang, itu. gak usah ngomong deh, gak diundang, gak usah Really ngomong. riding the wave. Gak diundang, gak usah ngomong. Ya, udah. apa dari Narasumber resmi program aja deh. apapun penelitian Bonatua ini mereka riding the wave semua. Oke, baik. Oke. Silakan. Kembali ke pokok ya. Orang gak diundang gak usah ngomong deh Mas Aiman, udah. Oke. Narasumber resmi aja. Jadi sekali lagi makanya saya datang ke PT UN, saya minta ini diperjelas, dilengkapi data-datanya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dengan seperti ini, menurut saya Gibran juga nggak enak gitu kan. Karena mungkin saja dia sudah memberikan data-data ini, tetapi kementerian tidak membukanya kepada pencari informasi publik.
Gitu loh. Bisa aja, kita kan nggak tahu. Makanya kita ke PT UN untuk menyatakan bahwa benar nggak ini ada. Mana dokumennya? didaftarkan ke PT UN. Ya. Udah, kita tanggal 26 besok udah sidang terbuka pertama. Oke, 26 Besok hari Kamis. Agustus. Iya. Oke, Ya. baik. Jadi sekali lagi saya tidak suuzon ya gitu. Bentar, di Enggak. PT UN itu apa yang mau diuji? Ini semua ada nggak barangnya? Oh, minta PT UN untuk membuka. Iya. Jadi kalau putusan PT UN harus membuka, maka siapa yang harus membuka nih? Kemendikdasmen. Oh, I see. Kan saya tergugatnya Kemendikdasmen. Oke. Dalam hal ini Jadi semua data-data harus dibuka. Scan ijazah SMP Ya. harus dibuka oleh Ya. Kemendikdasmen. Scan ijazah diploma atau sertifikat Ya. atau dokumen hasil belajar sesuai dengan jenjang bla 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 harus dibuka. Ya. Scan transkrip nilai harus dibuka. Ini SMA berarti ya atau setara SMA? SMK. Iya, setara SMK Ya. yang dikatakan misalnya di UTS Insearch. Ya. Oke, itu harus dibuka oleh Ya. Kemendikdasmen saat Iya. ini. Iya. Karena inilah sebenarnya yang jadi persoalan gitu loh. Kalau ini dibuka oleh Kemendikdasmen, saya rasa udah nggak ada masalah. Artinya surat kesetaraan itu valid gitu. Jadi sebentar gini, kalau ijazah Pak Joko yang Mas Roy permasalahkan itu yang diminta membuka UGM. Kalau ijazah Mas Gibran, Kemendikdasmen. Ya. Oke. Karena yang mengeluarkan surat keterangan kan Kemendikdasmen. Ya. Gitu. Dan terima kasih karena surat ini sudah terbuka sejak dari dibuat 2019 sampai 2026 ini informasi yang dikecualikan. Sampai Dokter Bonatua harus sengketa ya di KIP baru ini dibuka. Gitu. Jadi sekali lagi saya ini ibu-ibu dunia pendidikan, saya bukan politikus. Bentar, saya mau tanya dulu. Kalau tanpa, mungkin Anda bisa menjawab. Kalau tanpa PT UN, apakah dokumen-dokumen yang diminta oleh Bu Mercy ini merupakan dokumen yang dikecualikan atau tidak boleh dibuka misalnya? Sebenarnya dalam putusan KIP untuk Bonatua ini sudah dibuka, surat keterangan yang diberikan, yang ini belum. Oke. Nah jadi ya itulah kalau kita melalui prosedur keluarnya tuh dicicil dan kita menjadi lama kan. Sebenarnya yang bisa membuka sudah hanya Dikdasmen, Mas Gibran. Oke. Enggak katakanlah dokumen yang Kemendikdasmen dia juga. Apakah Kemendikdasmen ketika membuka itu ada yang dilanggar? Kalau tidak ada, Tidak ada kan ini Berarti harus ada KIP sudah memutuskan bahwa ini terbuka. berarti Informasi Kemendikdasmen publik. kalau membuka semua ini nggak ada masalah. Tidak, sudah diputuskan dalam putusan Bonatua kan. Oke, Makanya untuk- kita dapat surat keterangannya kan. Tapi ya. dasarnya kemudian tidak diberikan. Tapi perlu saya untuk masyarakat juga yang digugat oleh Ibu Mercy kebetulan saya baca Ya. itu adalah surat keterangan penyetaraannya. Ya. Ya, nah Syarat-syarat bahwasanya- tadi? Iya, yang Oke. tadi setara SMK tadi itu. Bahwasanya kemudian dalam proses gugatan ini perlu dibuka, ini kan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 itu diatur bahwa yang disoal dalam katun keputusan tata usaha negara itu adalah prosesnya, Ya. substansinya dan berwenang atau tidak. Nah, Oke. karena prosesnya harus ada dokumen-dokumen ini, maka dalam proses jawab menjawab pembuktian nanti ini menjadi mesti disampaikan Ya. oleh pihak-pihak tergugat. Dan sekali lagi Kemendikdasmen tidak ada melanggar apapun ketika membuka ini. Tidak. Membuka scan ijazah SMP, Tapi yang Mas kemarin Gibran saya dan sampaikan seterusnya. juga di satu kesempatan, biasanya kemudian berbagai cara dilakukan untuk tetap menutup. Apa? Pak Subhan pernah menggugat ke PT UN. Gugatannya tidak persis sama, tapi akhirnya di NO karena PT UN bilang ini masalah pemilu, bukan kewenangan PT UN. Oke. Ada bisa jadi argumentasi dan rumus jurus yang sama itu juga akan terkena kepada Bu Di PT UN. RC di PT UN. Itulah yang kita sebut prosedur-prosedur semacam ini dipasang sebagai tameng, benteng, pagar justru untuk menutup gitu. Ya, oke. Gitu. Oke, padahal ketika dibuka langsung tanpa PT UN bisa. Bisa. Oke. Kalau Tanpa ini PT sudah UN tuh terbuka, bisa. kalau ini sudah terbuka, ya cukup kita paling yang tidak dicentrang aja gitu. Tapi masalahnya ini semua adalah kumulatif. Dan satu lagi, kebenaran Mas Gofur ya, waktu sidang KIP hadir kan waktu itu, mungkin bisa Silakan dikuasa. dijawab, Mas Gofur. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini sebenarnya yang menjadi ya kuasanya Bonatua. Oh, Jadi oke. ini yang menimbulkan pertanyaan dan pengetahuan. Dan satu lagi dalam kesempatan ini saya mau katakan bahwa saya menggugat karena saya melihat
ini adalah surat jalan pintas kalau menurut kami ya, karena ini tidak dijelaskan gitu. Nah, Jalan dalam pintas maksudnya dengan dibukanya surat ini menjadi jelas. Iya. Apakah surat penyetaran itu sah atau tidak? iya. Oke. Betul. Nah, selama ini tidak dibuka atau seperti yang Pak Denny tadi katakan ini setengah mati akan ditutup-tutupi, itu akan menimbulkan dampak buat pendidikan. Kenapa? Pertama, saya sudah kedatangan anak yang mengatakan, ini kan isu ini udah mulai beredar kan, yang mereka katakan, Bu, ternyata bisa ya tinggal sekolah grade 12 di luar negeri. Maksudnya tinggal sekolah sama siapa? Maksudnya mereka tidak harus 3 tahun di Indonesia, Oke. cukup sekolah atau kursus bahasa Inggris seperti tadi informasi 6 bulan di luar negeri, Iya. datang ke sini untuk minta surat kesetaraan SMA. Itu real, sudah ada anak-anak sekarang. Terus yang kedua, saya sih melihat di sini ada persoalan yang lebih penting ya. Apa itu? Artinya pendidikan Indonesia terpuruk sekarang. Ya, diakui atau tidak pendidikan Indonesia terpuruk. Kemudian kondisi Indonesia khususnya pendidikan darurat. Peringkat PISA kita rendah, Bisa tuh skor bisa membaca ya? ya, membaca dan berhitung. Ya, oke. Anak SMA kesulitan membaca dan berhitung dasar. Dan di tengah itu kita masih harus melawan rektor yang jual kursi kedokteran, jaksa pemeras, hakim jual beli vonis, wakil rakyat tidak peduli pada problema rakyat, termasuk DPR yang kelihatannya tidak terlalu antusias untuk kasus-kasus yang menjadi concern rakyat. Nah, termasuk concern ijazah presiden dan wakil presiden. Padahal ijazah adalah kehormatan hasil kerja keras, bukan surat keterangan abal-abal. Jadi dalam kesempatan ini kepada Majelis PT UN saya sampaikan yang kami perjuangkan adalah generasi muda yang menolak jalan pintas. Mari kita menjadi bagian pembela yang benar, beretika, bermoral dan berintegritas. Itu misi kami gitu. Jadi sekali lagi kami datang ke PT UN berharap ini semua ada buktinya. Kalau ada si A, si B ngomong ini ada bukti apa gimana, lupakan saja karena dia tidak penting. Yang penting adalah kementerian harus bisa membuktikan bahwa ini benar. Terus yang kedua, saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah itu nggak benar itu. Waduh, Bu, Mungkin, hati-hati loh, Bu. Anda itu Mungkin, hati-hati dong. begitu. Mungkin. Iya, Ini kan- Mungkin. Ini kan kelihatan nih kalau Ibu aja diperhatikan juga berarti nggak jelas maksudnya irian. tujuannya di situ. Iya. Ini kan saya mungkin. Anda bicara itulah. Andi Aswan lu periksa darah tinggi deh. Ya, Anda yang punya darah tinggi itu karena Anda Ya. berbicara itu ya. Mas tidak Aiman nih, masuk nih logika terus bicara sering begitu. ada orang nggak diundang ngomong nih nggak usah lah. Ya, Seperti itu. makasih. Oke, silakan. Ya, makasih Masih, ya. Bu. Oke, Bu. Artinya tolong bantu Kok kami. nggak malu ya? Nggak Karena diundang di rakyat bersuara tahu-tahu Siapa datang tidak ngomong. diundang? Saya diundang oleh Bung Nggak Aiman ada. untuk hadir di sini. Nggak ada. Karena Nggak Anda diundang mana? takut untuk Mana bertemu nggak ada saya flyernya, di nggak rakyat ada. bersuara. Nggak ada. Untuk membahas masalah ijazah Nggak Gibran. ada, nggak Anda diundang. sudah takut Nggak untuk itu. diundang, Maka nggak tidak diundang. boleh Andi Aswan flyernya untuk ada nama hadir di dia. sini. Ada Tapi nama saya Aswan diundang nggak? oleh Bung Aiman Flyernya untuk ada hadir resmi, ada nama menjelaskan nggak? kepada Nggak ada, publik kan? atas Nggak ada, congornya kan? dia. Ada kan? Namamu juga Aswan, nggak ada Andinya. KTP-nya Aswan yang ngaku-ngaku Andi. Oke. Apa itu? Silakan. Nggak usah. Ya, Mas Aiman. Orang nggak diundang nggak ada di flyer. Tolong lihat flyernya. Sudah congormu Nggak diam, ada. congormu Udah diam, nggak usah congor. ngomong gitu. Udah Itu congormu nggak usah diam. kasih mic itu. Oke. Ngapain itu kasih mic itu? Oke. Nggak usah Silakan, ngomong Bung tuh Sandi. Aswan. Ah. Oke, silakan Bung Sandi.